Wah, gimana penampilannya dari anggota-anggota aktif? Dia anggota-anggota baru loh, tapi gak kalah kan dengan para senior-seniornya? Oke, selanjutnya kita bakalan berbincang-bincang lagi nih sama alumni-alumni dari bidang teater WKS Kastalani. Ada Bang Kurnia, Kak Bunga, dan Bang Lucky. Oke, langsung aja. Halo teman-teman Kastalani, ketemu lagi sama gua Fajri Kastalani 2020. Dan gue Atika Kastalani 2019. Kali ini kita lagi kedatangan Kastalani di bidang teater nih. Dan ini juga ada pejuang-pejuang Kastalani yang udah silaturahmi ke acara pentas seni virtual. Dan di sebelah gue ada Bang Kurnia dari Kastalani 95. Halo. Ada Kak Lucky dari Kastalani 2015. Hai. Dan di samping gua ada Kak Bunga Cute 2001. Hai. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih abang-abang, kakak-kakak. Gimana sih pencetus pada masa Bang Kurnia kuliah nih? Pencetus teater di Kastalani itu siapa sih Bang? Boleh diceritain ke teman-teman? Awal itu di tahun 94 ya. 94 itu Nanta pencetus untuk bidang teater. Terus berjalannya sampai 96, 97 saya baru masuk di keanggotaan Kastalani. Kebetulan sempat juga mimpin di bidang teater. Ya sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Seterusnya ya nggak tahu yang sekarang-sekarang ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bang. Waktu masa abang kuliah nih, gimana sih teater di Kastalani pada masa itu? Kalau zaman itu sih teater ya pertama belajar otodidak karena nggak ada pelatih, nggak ada yang ngajarin. Oh, nggak ada yang ngajarin Bang. Sampai ketemu di tahun 90 itu sama Mas Eko. Oh, Mas Eko. Tapi nggak berlangsung lama, sekitar berapa bulan. Terus ada kerusuhan 98. Iya. Setelah 98 itu baru ketemu yang namanya Riko Toseli. Disitulah kembangan untuk teater lebih, yang menurut gua lebih baik gitu. Lebih maju lagi ya Bang. Di situ gue bisa manggung dari kampus ke kampus. Kalau bahasa itunya ngamen. Yang diajarin oleh Riko Toseli, ininya komedi mini kata. Itu jadi hampir seluruh kampus Jakarta, di Jakarta dan Tangerang itu kita pernah ini sambahin. Iya. Kayak gitu sih. Kalau untuk masanya pas zaman Kak Bunga kuliah itu? Kalau di zaman gue udah enak lagi teater karena pertama senior ya udah pada jemplung ke teater. Oh, iya. Dan alhamdulillah pas gue ikut pun ada yang ngelatih tuh almarhum Bang Jenal Abidin Domba. Oh. Nah dia tuh, nah pas dari situ tuh kita pas abis workshop pertama kali 3 bulan kemudian kita diajak manggung di IKJ. Wah kita manggung di IKJ. Terus nah dari situ tuh gue udah feel banget mau terjun di teater. Karena yang ngerasain tuh gimana deg-degannya, gimana ini ya udah jadi akhirnya gue terjun langsung deh di teater. Nah, kalau untuk masanya Kak Lucky gimana Kak? Kalau masa gue ya, nah tadi kita balik ke Bang Triplek. Bang Triplek tuh tadi pernah ngajar kan. Nah ada yang komedian itu judulnya Bimen ya Bang. Iya karena kita nggak tahu nih judulnya apa karena kan jauh banget nih di masanya Bang Triplek. Iya. Di tahun 95 ada waktu itu almarhum Bang Peri pernah bawain juga. Nah setelah itu 2009 pernah bawain itu naskahnya sama dari Bang Triplek juga. Jadi kita turun, nah gurunya sama, berarti kan secara nggak langsung beliau guru saya nih. Nah, ya kan? Judulnya adalah Akademi Banyak Aturan. Akademi Banyak Cuma Aturan. diambil cuma sepotong pas bagian Bimen. Itu aslinya panjang 30 sampai 1 jam penampilannya, tapi semuanya komedian, nggak ada berhenti. Maksudnya itu dari depan sampai ke belakang itu isinya cuma ketawa-ketawa aja gitu. Sampai sekarang dipakai Bang. Sampai sekarang dipakai Sampai sekarang sebagian, dipegang. gitu. Dan gurunya ganti-ganti tuh. Kalau buat festival, kita pernah masuk festival itu ikut HAM. Zamannya almarhum Pepeng, terus masih ada Ishak, Ateng ya, artis tua ya. Itu
di Lebak Bulus namanya HAM, humor ala mahasiswa. Kebetulan kita masuk ke 10 dari 500 peserta, kita masuk ke 10 besar, masuk lagi ke 5 besar. Tapi zaman itu kita masih ya di TV juga masih main jegal-jegalan lah. Akhirnya kita nggak bisa masuk, tapi kita masuk di 5 besar. Gitu. Sekarang pun ada di YouTube-nya itu HAM, humor ala mahasiswa RCTI. Di RCTI itu. Pembawa acaranya Pepeng, terus Monok apa siapa gitu dari PSP itu. Itu tahun berapa tuh Bang? Itu kalau nggak salah tahun udah 9798 lah gitu pokoknya. Awal-awal teater Kastalani lagi maju-maju. Lagi naik-naiknya tuh Bang ya. Kita ada kerjasama sama teater Kumis Setiade. Kita belum lahir ya jadi. Sutradaranya Rico Toselli. Sutradaranya itu sutradara yang tidak pernah punya naskah dan tidak pernah tertulis. Jadi semua harus diingat sama pemain-pemainnya gitu. Makanya kalau sampai sekarang gue masih inget gerakan ini karena zaman itu emang nggak pakai naskah. Lu cuma dibilangin gerakan lu seperti ini gitu. Terus tidak ada ucapan sedikit kata pun gitu kan. Itu kan benar-benar. Iya. Dan lu bergerak itu harus benar-benar sampai ke orang. Benar-benar harus dimengerti sama orang juga ya. Iya. Kalau dulu sebenarnya ada film zaman dulu itu Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ya. Gitu. Terus di mana sih penampilan yang pernah ditampilin nih pada masa Bang Triplek? Wah, lupa gimana aja. Waduh. Lalu lama ya kalau di masa Kabunga di mana aja tuh Kak? Yang tadi gue bilang pertama di IKJ, terus ikut-ikut festival di di UNAS tuh kampus, kita bawain sang teater dan nama musikalisasi puisinya juga, alhamdulillah juara. Terus ya biasa kita pentasnya di kampus-kampus gitu. Siapa aja sih Kak personil-personilnya? Personilnya sih ya rata-rata ya dari anak-anak Kastalani, tapi itu kalau pengajarnya ya yang berperan penting tuh Sime tuh Bang Sime yang punya otak. Nah otaknya juga dia nggak pernah bawain naskah orang, rata-rata dia bikin naskah sendiri dan terus ya udah bener-bener yang pure dia sendiri. Berarti asal teater mau nampil nih Kak, berarti Bang Sime selalu nulis tuh bikin naskah. Iya, dia bikin naskah nih, kita rebukan dulu nih kalau zaman gue waktu saat itu ya. Dari sutradara sama pemainnya tuh hubungan dulu nih. Ini kita bawa apa nih? Yang pasti yang ide pertama judulnya aja dulu. Setan Dalam Bahaya. Terus dongeng. Nah, udah dari situ baru tuh dikembangin. Nah, dari pemain-pemainnya pun dia cerita tuh, oh kayak gini aja gimana Bang, kayak gini jadi kayak gitu. saling tukar otak lah ya. Iya, lebih kayak gitu karena bawain naskah sendiri, jadi ya udah yang tahu salah atau enggaknya sutradara doang. Jadi nyaman ya mainnya. Jadi kita nggak punya beban. Kalau bawain naskah orang kan kalau salah, Iya. nah tuh salah tuh harusnya kayak gini nih, nggak masuk nih, kayak lebih kayak gitu. Bahaya. Kalau Kak Lucky gimana aja sih Kak pernah nampil? Dulu waktu pertama gue masuk itu di Mercu Buana, itu diminta Kastalani buat ngisi kayak ada acara pembukaan apa gitu, gue juga lupa, dan kita diminta untuk ngisi di sana. Nah itu sih sebenarnya kan teater banyak ya jenisnya ya, mungkin ada musikalisasi puisi, monolog, terus ya banyak lah dan lain-lain. Nah di situ sih kita bukan tampil kayak pure teater, enggak. Kita di sana itu menurut gue musikalisasi puisi, teater ikal ya kayak. Iya, jadi lebih ke banyak musiknya di sana. Durasinya waktu itu 1 jam lah. Nah kita diminta. Nah untuk selebihnya sih kalau di zaman gue waktu itu lebih ke kita main di lingkungan kampus, sama kita lebih banyak keluar sih. Keluarnya kita silaturahim waktu itu. Iya. Ya main-main emang. Dan waktu itu juga monolog. Kalau di zaman gua itu lebih banyak monolog, puisi. Karena mungkin kalau untuk kita berbicara ke Bang Triplek jauh ya. Jauh, dan mungkin itu juga kita masih bingung nih karena kan baru ketemu waktu itu untuk 90-91 itu baru kemarin ya. Jadi
Iya, belum lama itu kita baru ketemu lagi nih. Wah, ternyata ini loh pencetusnya, kita baru tahu. Iya, makanya dan waktu itu banyak dari orang luar pengajarnya. Ada beberapa kayak alumni, yaitu buat penampilan kayak Mas Tama, mahasiswa baru sih itu loh. Sutradara kagetan. Sutradara kagetan. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bang. Siapa sih yang ngajarin teater pada masa-masa abang-abang ini sama kakak-kakak? Mungkin dari Bang Triplek? Jangan gue mulu lah. Oh, dari Kak Bunga mungkin ya. Siap Kak. Gua mulu pertama gua mulu bintang tua. Mungkin dari Kak Bunga. Kalau gue tuh dulu ya itu tadi, kalau yang untuk yang kita ininya tuh almarhum Bang Jenal, Bang Domba. Terus turunannya tuh ada tuh Bang Sime, terus Bang Putra. Bang Putra tuh lebih ke kayak apa? Lebih karakter-karakternya tuh. Nah, terus banyak juga sih, dan dari dulu tuh di angkatan gue pas saat itu selalu gabung nih antara musik sama teater, jadi ngeblendnya enak iya, gitu. bener-bener gabung ya? Kalau kan kadang-kadang ada yang jadi makanya satu kesatuan tuh antara musik, teater, sama ada kayak gestur-gesturnya itu semuanya tuh digojlok semua di teater. Untuk masanya Kak Luki pas zaman Kak Luki kuliah? Untuk apa nih? Yang ngajarin teaternya Yang tuh. ngajarin banyak, yang tadi gue bilang kita banyak juga dari luar, banyak juga alumni, ada juga yang ngajar, yang tadi yang Bang Triplek bilang sutradara kagetan. Oh, iya. Ada Bang Rifki Aditya, ya Rifki pernah Aditya. bawain naskahnya ini yang Bang Triplek waktu itu 95. Iya. Judulnya apa Bang? Bisa diulang? Kita tahunya Bimen Bang. Itu naskah sebenarnya naskahnya dari Rico Toselli. Rico Toselli ya. Itu Bang Rico. buat dari kampus ke kampus. Itu akademi banyak aturan. Akademi banyak aturan. Nah, kita tahunya cuman itu Bang, bimbingan mental. Kalau di zaman gua itu memang yang paling ini yang pertama sih Eko. Cuma kayaknya Eko itu cuma di kampus aja, nggak sampai keluar. Terus datanglah Rico Toselli. Rico Toselli itu dia emang komedian sebenarnya. Oh, emang komedian. Tapi lebih banyak di dongeng. Yang tadi gue bilang, makanya dia itu nggak pernah punya naskah. Kalau setiap ngelatih, gue mau adain ini nih, dia setiap ngeliat ini, ini jadi nih, dia langsung gitu. Makanya zaman gue tuh Rico Toselli lah. Dan yang sampai membawa ke CTI, terus zaman itu apa aja ya, CTI sama apa gitu. Indosiar. Indosiar, pokoknya masih cuma 3 lah di situ. Nah, saingan-saingan kita yang udah sukses itu ya Cagur, ya kan, terus Sule, Bajai. Iya. Bajai itu Bajai Iya. bukan Bajai yang 3 yang Sule, terus si Gompal tuh, ya kan. Itu itu saingan-saingan di zaman HAM itu, sama kuliah zaman itu masih gitu loh. Nah itu, cuma mereka juga kan gugur, malah justru mereka nggak masuk 10 besar. Oh. Yang masuk 10 besar itu si Gompal sama si Cagur, Sule nggak masuk. Oh, Sule yang masuk. Nggak masuk. Bajai juga tuh Bang. Bang pas, Melki pada ya? pas 5 besar itu yang dari Aceh si Agus siapa tuh yang monolog tuh, terus ya pokoknya yang menang intinya anak asuhnya Ateng itu, artis lama lah. Gue juga bingung ceritanya kalau sini lu juga pasti nggak tahu. Gak mungkin tahu Bang. Saya juga belum lahir kayaknya Bang. Kejauhan. Jauh banget tuh. Dulu dibimbing sama Johnny Gedeon, Jimmy Gedeon, terus Gedeon, satu lagi siapa lah gue lupa. Dia dari FISIP Muhammadiyah. Oh, dari FISIP juga Bang. Gitu. Ilmu teater yang abang dan kakak belajar nih yang berguna untuk kehidupan sehari-hari apa sih? Boleh dari Kak Luki dulu. Oh, banyak. Kalau ilmu yang gue dapat dari teater ya kehidupan sih, kayak kita bisa gimana caranya ngeredam emosi,
mainin emosi. Dan gimana caranya, mungkin ya yang udah lulus kuliah kan kepake tuh cara kita bertemu dengan orang besar, cara kita bertemu atasan, itu menghadapinya seperti apa caranya. Pasti kan kita belajar dari teater itu sih yang gue dapetin. Gitu aja sih. Mungkin dari Kak Bunga. Sama. Sama. Jadi gue dulu nggak pernah tuh jangankan ngomong ini ya, ngomong di depan bos atau di depan klien. Gue ngomong di depan kelas aja, gue tuh kayak gitu Grogi kan. lah, Kak. Grogi. Iya. Sekarang ya udah karena belajar teater, improve gimana ya alhamdulillah jadi bisa aja ngomong gitu. Mungkin untuk Paling Bang Kurnia gimana Bang Kurnia? Nah, kalau gua Ya. kehidupan nyata itu beda dengan sinetron. asik. Simple. Udah Bang. Udah mau Oh iya. ditanya. Nah, di pertanyaan akhir nih Bang, pesan dan kesan untuk Kastalani dan motivasi buat adik-adik Kastalani nih yang sekarang lagi mempertahankan Kastalani di bidang teater itu bagaimana sih? Mungkin dari Kak Luki. Kalau pesan dan kesan sih untuk anak-anak sekarang, kita harus tahu sejarah yang penting. Karena gini, jangan kita lihat abang-abang kita, dia dulu teater, dia bukan guru kita. Oh enggak kayak gitu prinsipnya. Dia itu guru kita tetap. Kita belajar nggak harus di panggung, nggak harus di tempat. Kita secara ngobrol kayak gini aja kita belajar sama abang-abang kita, sama kakak-kakak kita. Nah itu yang harus kita bangun lagi, biar kita tahu, oh kenapa sih kok bisa sampai banyak yang jadi artis, padahal hal sepele loh teater ya. Menurut gua dunia perfilman daripada teater, orang teater bisa langsung terjun ke film tanpa belajar di perfilman. Tapi kalau orang film ke teater belum tentu bisa. Bukan begitu Kak Bunga? Ya sih gitu aja. Mungkin dari Kak Bunga gimana Kalau Kak? gue sih pesan dan kesannya ya, pesannya aja dulu ya. Pesannya kalau lo mau teater, biasain tuh disiplin. Disiplin. Karena disiplin, kalau sepemanya kita udah disiplin, enak tuh ngejalaninnya dibanding udah pada ngumpul terus gara-gara satu orang. Kan kalau di film mungkin bisa tuh gara-gara satu orang nggak datang dia tag-nya terakhir. Kalau di teater belum ngumpul semua ya nggak jalan-jalan. Nggak Lebih kayak komplit, gitu sih belum ya, nggak komplit. komplit. Disiplin terus ya banyak belajar aja, lebih kayak gitu. Mungkin untuk Bang Kurnia gimana Bang? Pesan dan kesan. Pesan dan kesan. Kesannya sih asik aja ya, hidup dan berwarna gitu. Iya. Berwarna gitu kan. Ya kalau kesannya sih kayak gitu aja, tapi kalau pesannya gini aja. Pesan tuh buat anak-anak yang baru ini tetap solid, kompak. Kompak. Karena di zaman gue itu ya modalnya cuma karena kompak, solid, yang lain nggak bisa untuk apa istilahnya pecah belah kita. Makanya dari dulu itu, cuma sekarang jadi salah kaprah nih. Dulu itu gue ada apa kalau itu sih apa moto atau apa itu dibilangnya jangan tanya salahnya saudaramu, pukul dulu musuhnya. Itu dulu sempat sampai ada kayak gitu. Oh, baku hantam itu aja. Padahal bukan itu, pesannya bukan Iya, itu. benar. Cuma karena katanya seperti itu jadi pesannya ini. Banyak Padahal menyelempeng. pesannya itu adalah tolong dulu saudaramu baru tolong orang lain gitu loh. Oh. Sebenarnya itu. Ya. Jangan tanya kesalahannya dia dulu. Iya. Cuma bahasanya jangan Jangan. tanya salah saudaramu, pukul dulu musuhmu. itu akhirnya sekarang jadi salah kaprah itu. Itu harus ada pembenaran pelurusan Iya, itu. bener Bang. Itu BB itu. Bebek. Oh iya Bang. Ada BB itu. Gitu. Udah sampai di penghujung acara nih, kita udah ngobrol-ngobrol bareng pejuang-pejuang Kastalani dan kita udah dapat pengalaman baru. Buat kalian yang udah nonton mungkin bisa banyak informasi baru yang kalian mungkin belum tahu yang sekarang jadi tahu. Dan tadi kata Kak Luki kan juga jangan lupain sejarah, karena sejarah itu juga penting banget. Terima kasih buat Kak Bunga, Kak Luki, dan Bang Kurnia udah menyempatkan waktu datang ke talk show-nya pentas seni virtualnya Kastalani 2021. Sampai bertemu kembali dan see you. See you.
Sargeo.